Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahilman Abdul Halim dari semester 3B. Di sini saya akan melihat kembali materi lanjutan pertemuan ke-15 dengan dosen pengampu Ibu Profesor Dr. Hajah Heni Nurani SMH dengan asisten dosen Bapak Dr. M. Rendi Aridayandi SMH. Melanjutkan pertemuan sebelumnya. Yang kedua, alasan gugurnya hak untuk melaksanakan hukuman. A. Dalam KUHP 1. Matinya terpidana pasal 83. 2. Daluarsa pasal 84 sampai 85. B. Di luar KUHP 1. Amnesti. 2. Gerasi. Daluarsa menjalankan pidana hapus apabila A. 2 tahun mengenai semua tindak pidana pelanggaran dan B. 5 tahun mengenai kejahatan yang dilakukan percetakan. C. Ditambah sepertiga dari lamanya tenggang daluarsa bagi kejahatan-kejahatan lainnya. D. Pidana mati tidak ada daluarsanya. Daluarsa menjalankan atau pidana dihitung esok hari setelah putusan hakim atau vonis dijatuhkan. Jika terhukum melarikan diri selama masa hukuman, maka esok harinya setelah melarikan diri mulai berlaku tenggang daluarsa baru. Tenggang daluarsa tertunda selama menjalankan pidana dan selama terhukum dirampas kemerdekaannya apabila berhubungan dengan tenggang penghukuman lainnya. Gerasi atau gratia atau adalah tindakan pengampunan dari Raja Presiden yang merupakan kemurahan hati Raja Presiden yang berkuasa sehingga terhukum dapat menerima atau menolak gerasi. Dewasa ini gerasi berfungsi sebagai koreksi atas keputusan pengadilan untuk mencegah timbulnya ketidakadilan atas tindak hukum. Gerasi adalah penghapusan hukuman yang telah dijatuhkan oleh hakim baik untuk sebagian atau seluruhnya atau merubah hukuman yang berlainan sifatnya. Dewasa ini gerasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002. Tujuan gerasi adalah A. Sebagai koreksi atau putusan pengadilan. B. Dapat dilakukan oleh terhukum atau hakim karena jabatannya apabila dalam menjatuhkan putusan terdapat kesalahan yang kehilafan. Yang dimaksud kesalahan atau kehilafan adalah apabila hakim salah menerapkan atau menafsirkan peraturan terhadap suatu tindak pidana sehingga akibatnya dalam penerapan sanksi pun salah. Selain itu dapat juga terjadi apabila hakim merasa putusannya kurang adil sehingga putusan atau vonis perlu diperbaiki. Akibat hukum dari adanya gerasi, Presiden menolak memohon gerasi berarti terhukum harus menjalankan hukuman seluruhnya. Presiden mengabulkan pemohon gerasi berarti terhukum tidak harus menjalankan hukum seluruhnya. Presiden mengadakan perubahan hukuman kumutasi berarti mengadakan perubahan masa hukuman, misalnya hukuman mati dirubah menjadi hukuman seumur hidup, hukuman penjara menjadi hukuman kurungan. Mengurangi hukuman artinya hukuman yang dijatuhi oleh hakim dikurangi sehingga menjadi lebih ringan. Yang terpenting dalam gerasi adalah hukum menghilangkan keputusan hakim, melainkan keputusan hakim tetap ada tetapi pelaksanaan hukum hakim dikurangi. Dengan kata lain, kesalahan terhukum tetap ada. Macam-macam gerasi. 1. Gerasi duduk. 2. Gerasi jalan. 3. Gerasi jabatan. Perbedaan antara gerasi dengan amnesti dan abolisi. 1. Gerasi merupakan masalah yang menghapuskan atau meringankan hukuman, sedangkan amnesti adalah masalah yang menghapuskan tuntutan dan hukuman, dan abolisi adalah masalah yang menghapuskan tuntunan. 2. Gerasi ditunjukkan kepada orangnya atau terhukum, sedangkan amnesti dan abolisi pada perbuatan tindak pidananya. 3. Gerasi diberikan setelah ada putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, sedangkan amnesti dapat diberikan sebelum dan sesudah adanya vonis, tetapi abolisi sebelum adanya keputusan hakim atau vonis. Yang keempat, dengan gerasi kesalahannya pelaku atau terhukum tetap ada, sedangkan dalam abolisi dan amnesti dianggap tidak ada kesalahan atau seperti bayi yang baru lahir. 5. Gerasi ditunjukkan untuk mencari keadilan, sedangkan amnesti dan abolisi untuk tujuan politik. Persamaan antara gerasi, amnesti, dan semuanya abolisi diberikan atas kuasa UU. Hak untuk memberikannya di tangan Presiden sebagai kepala negara.
semuanya tidak diatur dalam KUHP, melainkan diatur di luar KUHP, yaitu untuk gerasi dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.